Saya pernah ditanya oleh salah seorang anak remaja begini pertanyaannya. Adan dan Hawa itu agamanya apa? Kain dan Habel itu agamanya apa? Begitu pertanyaannya, saudara. Saya menjawab, Alkitab tidak mencatat tentang agamanya apa. Tetapi yang pasti, mereka, Adam dan Hawa, Kain dan Habel ini, kenal Tuhan Allah. Mereka tahu persis bahwa ada Tuhan Allah. Bahkan Adam dan Hawa berkomunikasi langsung dengan Tuhan Allah di Taman Eden sebelum mereka diusir. Jadi sangat kenal, sangat tahu. Sesudah itu barulah Alkitab mencatat komunikasi antara manusia dan Allah adalah melalui persembahan yang dilakukan oleh Kain dan Habel. Jadi persembahan itu bukan produknya Taurat, tapi jauh lebih tua dari Taurat. Sebab sudah dilakukan oleh Kain dan Habel, generasi manusia kedua, anak-anak Adam dan Hawa. Saat teduh kita hari ini tentang tokoh perjanjian lama yaitu Habel.
Dengarkanlah sabda Allah dari Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu pada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Saudara-saudara, mengulik kembali kisah Habel, maka kita harus saudara ya, membuka dan membaca dari surat Ibrani 11 ayat yang keempat, yang berbunyi begini. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Terjemahan lainnya saudara, karena imanlah Habel menaati Allah dan membawa persembahan yang lebih menyukakan hati Allah daripada persembahan Kain. Allah menerima Habel dan membuktikan ini dengan menerima persembahannya. Dan meskipun Habel sudah lama mati, kita masih dapat mengambil pelajaran dari imannya kepada Allah itu. Saya ingin mengajak saudara merenungkan kembali mengenai persembahan dan hubungannya dengan iman kita. Yang pertama begini saudara, iman itu kan percaya kepada Allah. Baik dalam kitab Kejadian maupun dalam kitab Ibrani, jelas menerangkan kepada kita hubungan persembahan dengan iman, hubungan persembahan dengan percaya kepada Allah. Persembahan itu merupakan sarana komunikasi antara manusia dengan Allahnya. Dan cara ini sudah dicatat dalam Alkitab
zaman anak-anak Adam dan Hawa. Dan kalau sampai hari ini pun kita masih diajarkan bagaimana membawa persembahan itu kepada Allah, maka kita tidak bisa pungkiri bahwa ajaran ini tetap ada sampai sekarang. Ada orang yang tidak senang pakai istilah persembahan. Orang itu lebih senang pakai sumbangan saja. Begini katanya, sebab kalau sumbangan itu kan sukarela, terserah. Kalau persembahan kan diatur sama Tuhan. Ada aturan-aturan yang mengikat. Lah pertanyaannya, hubungannya sama siapa persembahan itu? Kalau persembahan hubungan dengan Allah. Kalau sumbangan memang dengan sesama. Sekali lagi, mengapa banyak orang Kristen yang tidak lagi memandang penting bahwa persembahan itu berhubungan langsung dengan iman? Mengapa banyak yang lalai? Mengapa banyak orang Kristen yang tidak memandang penting bahwa persembahan itu berhubungan langsung dengan iman? Mengapa banyak yang lalai? Membawa persembahan adalah salah satu bentuk menaati Allah yang kita percayai, seperti catatan kitab Ibrani ini. Karena imanlah Habel menaati Allah dan membawa persembahan yang lebih menyukakan hati Allah. Lalu, mengapa kita mencoba berdalih, mencoba mencari alasan untuk pembenaran diri jika kita tidak menaati Allah dan tidak mengakui pemeliharaannya atas kita? Mengapa kita berdalih? Jika kita berani mengakui bahwa kita percaya kepada Allah, kita pasti menaatinya. Jika yang lain-lain kita berjuang untuk taat, mengapa membawa persembahan tidak termasuk dalam perjuangan iman kita? Cobalah renungkan kepercayaan kita itu kepada Allah, iman kepada Allah. Dan seberapa besar kita berhasrat untuk menaatinya, termasuk membawa persembahan. Persembahan berhubungan dengan iman. Yang kedua, hubungan persembahan dengan hidup benar. Hidup benar itu hidup sesuai dengan aturan Allah. Hubungan persembahan itu terkait erat dengan hidup benar dan menyenangkan Allah. Pada saat kita membawa persembahan kepada Allah, bukan hanya persembahannya saja yang Tuhan lihat. Bukan hanya persembahannya saja yang Tuhan nilai. Bukan. Yang Tuhan lihat adalah hati kita. Persembahan itu adalah bentuk yang kelihatan dari apa yang ada di dalam hati manusia. Seperti Habel, dicatat karena hatinya menaati Allah, maka ia menyenangkan Allahnya. Dan ia membawa persembahan terbaiknya untuk Allah. Sementara Kain yang tidak menaati Allah, maka di hadapan Allah persembahannya tidak berguna, bahkan ditolak. Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa dengan membawa persembahan, maka kita berdiri di hadapan Tuhan. Istilah saya ya saudara, kita melaporkan kepada Allah melalui persembahan itu bahwa kita sudah berjuang untuk hidup benar. Bahwa kita sudah berjuang untuk hidup menaati Allah dan firman-Nya. Sekalipun kita tahu, tanpa melaporkan pun Allah kan ya memang maha tahu. Tetapi ajaran membawa persembahan kepada Allah berhubungan dengan kita bekerja dengan jujur. Kita bekerja dengan bersih. Itu namanya persembahan yang berkenan. Perilaku kita dalam hidup sehari-hari disebut perilaku hidup benar. Hidup menyenangkan Tuhan. Maka berhubungan dengan persembahan yang kita bawa. Kain telah memberi contoh yang buruk soal persembahan. Jangan ditiru. Lalu yang ketiga, ada yang mengatakan begini. Lah, persembahan itu kan ajaran perjanjian lama. Di perjanjian baru sudah tidak ada lagi. Kan Tuhan Yesus sudah dikorbankan, sudah sempurna. Jadi kita tidak perlu lagi bawa persembahan. Begitu kata seseorang. Baik, saya akan menjawab. Masih ingatkah saudara ketika Tuhan Yesus menyuruh Petrus menangkap ikan? Lalu Tuhan menyuruh Petrus untuk membayarkan dengan pesan begini. Supaya kita jangan menjadi batu sandungan. Bayarkan untukmu, bayarkan juga untukku. Jadi
Tuhan Yesus tidak pernah menghapuskan ajaran persembahan. Bahkan Tuhan mempersembahkan dirinya sebagai korban yang sempurna. Jadi bukan dihapus. Kita juga diajarkan yang mengaku percaya tadi, yang mengaku beriman tadi, dalam Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya apa? Dengan sadar kita menyerahkan diri kita sebagai milik Allah. Kalau diri kita milik Allah, maka semua yang ada pada diri kita adalah milik Allah. Semoga iman saudara bertumbuh dan memahami. Maka jangan lagi kita menghindarkan diri dari ketaatan membawa persembahan. Lalu yang keempat, saudara. Mengapa kita tidak mempunyai iman yang sama dengan ajaran persembahan atau dengan ajaran pelayanan-pelayanan yang lain? Mengapa kita tidak merasa bersalah pada saat kita tidak menaati Allah dengan tidak membawa persembahan? Ada orang yang sangat giat dan antusias melayani. Apa saja dia mau kerjakan. Tapi kalau soal persembahan, tertutup rapat. Tidak ada celah. Padahal kita bukan memberi loh saudara. Kepada Tuhan kita bukan memberi. Tapi membawa apa yang Tuhan perintahkan. Perintahnya itu membawa. Perintahnya itu memindahkan dari rumah kita ke rumah Tuhan. Mengapa kok jadi berat? Mengapa bersungut-sungut? Kita mudah sekali mengatakan, aku percaya, aku beriman. Tapi ketika disuruh memindahkan, jadi berat. Alasannya banyak. Saya paham, persoalan hidup banyak. Kebutuhan juga banyak. Tapi percayakah saudara akan pemeliharaannya? Kalau saudara percaya, saudara menaatinya, termasuk ajaran persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing domanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Saya sangat ditegur oleh ayat ini. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tidak bisa disangkal, saudara. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dengan saat teduh kita hari ini. Selamat ulang tahun untuk Ibu Dewi Chandra Rahayu. Kiranya Allah menumbuhkan iman percaya, menumbuhkan ketaatan, menumbuhkan sikap yang benar untuk merespons semua kasih setia Allah kepada Ciacien. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tanpa kami sadari, kami telah memilih-milih mana yang kami imani. Padahal Engkau telah memberikan Alkitab-Mu supaya kami terus dididik mengimani apa saja yang Tuhan katakan, termasuk halnya persembahan. Kami belum benar-benar mengerti apa yang Tuhan mau, sehingga kami memakai ukuran kami untuk melakukannya. Ampunilah kami Tuhan. Kalaupun kami sudah diajar mengenai persembahan kudus, kami masih bertahan dalam pengertian kami yang lama, sehingga masih sebatas hafalan saja. Ampunilah kami ya Tuhan. Saat ini hamba memohonkan yang baik untuk Ibu Dewi Chandra Rahayu yang hari ini berulang tahun. Kiranya Roh Kudus menambah-nambahkan iman percaya kepadanya, sehingga diberikan pengertian oleh Roh Suci terhadap perkataan-perkataan Allah dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan permohonan dan doa kami. Amin.